Halo guys, welcome to Kertapati Channel. Kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini masih sama ya guys ya kontennya. Ini kita akan lihat berita ekonomi baik dari kontan maupun investor daily dan sedikit ada ini ya guys ya, eh, berita hiburan ya guys dari Radar Surabaya guys. Oke guys, di edisi Jumat 7 Juli 2023 ini kita lihat dulu apa berita menarik di kontan hari ini. Kontan hari ini ada headline-nya ini, bank lokal masih jadi incaran investor asing. Sejumlah investor asing tengah mengincar Bank Syariah Indonesia. Minat investor asing untuk masuk ke industri keuangan Indonesia masih tinggi menurut catatan OJK. Ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif OJK Bidang Perbankan Dian Edianare, di mana menyatakan investor Jepang, Korsel, serta Singapura masih menunjukkan ketertarikan terhadap bank domestik. Gitu. Dian masih enggan menunjukkan nama bank yang akan menjadi investor yang dimaksud. Terus ada juga rencana merger yang juga melibatkan investor asing, ya, setidaknya akan terjadi pada tahun ini atau di awal tahun ya paling lambat ya. Terus ini menurut Bloomberg, akuisisi Bank Syariah Indonesia masuk dalam daftar incaran pemodal asing, namun nilai akuisisi dan nama calon investor masih belum terang. Rumor ini berkembang seiring dengan pertemuan antara Erick Thohir dengan Menteri Keuangan Qatar Ali bin Ahmed Al-Kuwari di bulan Mei 2023 lalu ya. Gitu. Kementerian BUMN memang ingin BRIS menjadi bank syariah berbasis global. Terus ada berita ini, IPO aman, ramai peminat dalam proses IPO. Aman Mineral kelebihan oversubscribe sampai 13,6 kali ya guys ya. Di mana Aman akan mengejar dana sebesar 10,7 triliun. Oke, kita akan lihat nanti di halaman 3 ya guys. Oke. Terus ini ada data bocor lagi, udah perlindungan data masih belum tertaji. Ini beberapa kasus ya guys ya yang terkait kebocoran data. Nah, ini yang paling baru ini adalah di Juli ini 2023 ini ada dugaan kebocoran 34,9 juta paspor WNI. Gitu guys. Terus Juni kemarin ada akun anonim Biorka mengklaim meretas 35 juta data pengguna My IndiHome. Nah, itu jadi hati-hati guys kalau berkaitan dengan data pribadi, jangan, terutama di dunia maya ya guys, jangan ini ya, jangan sembarangan kita ngasih data kita ya guys ya. Oke, kita lihat lagi apa yang menarik nih ya. Emiten saham nikel dipoles hilirisasi. Produk hilir memberikan margin lebih tinggi bagi emiten saham nikel. Nah, ini
mengenai belit larangan ekspor terus mendapat sorotan. IMF meminta pemerintah Indonesia untuk melonggarkan kebijakan larangan ekspor logam seperti biji nikel. Alasannya, kebijakan ini dinilai belum berdasarkan pada analisis biaya manfaat yang lebih lanjut. Kebijakan ini juga dinilai belum dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas. Tetapi analis menilai hilirisasi nikel akan lebih menguntungkan bagi emiten ketimbang mengekspor barang mentah. Nah, kita lihat ini guys, ini ada beberapa emiten nikel ya guys ya. Ada Antam, Inco, DKFT, IFSH, KKGI, NIKL, terus ada Harum, MBMA ya guys ya. Kalau kita lihat di sini PI paling rendah nih KKGI ya guys ya. 3,1 sama Harum ya guys ya. Cuman Harum ini lebih banyak ke batu bara guys ya. 4,19 ya guys. Gitu. Terus kita lihat tadi lanjutan yang IPO Aman Mineral ini ramai peminat. Nah, untuk valuasi IPO Aman Mineral ini masih di bawah rata-rata industri. Dimana menurut analisis Samuel Sekuritas, Aman memiliki valuasi kompetitif. Pada tahun 2002 Aman membuka laba bersih 1,1 miliar dolar dengan jumlah saham beredar sebanyak 6,3 miliar. Valuasi Aman sekitar 7,4 PE ratio di 2022. Ini terdiskon 17% dari rata-rata industri. Sementara itu Aman diperdagangkan 5,2 kali EV per EBITDA atau 3,6 lebih premium dari rata-rata industri. Terus ada dari Pintraco juga menilai valuasi saham Aman masih cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis ya guys ya. Itu. Jadi siapa yang mau tertarik, lihat dulu ya guys ya prospektusnya dari Aman Mineral ya guys ya. Itu. Terus untuk ini lagi jadi jawara reksadana saham banyak investasi di saham bank. Ini kinerja reksadana saham sepanjang semester 1 relatif loyo ya guys ya, tetapi ada sejumlah manajer investasi yang sukses mengelola aset sehingga tetap menghasilkan return yang cukup tinggi ya guys ya. Nah, ini beberapa diantaranya, ini ada beberapa reksadana. Ini ada Recapital Equity ini 15,7%, terus ada Cipta OVO ini 13,9%, Cipta Saham Bulan Syariah 10%, terus ada Trim Capital Plus 9,7%, dan banyak ini guys ya. Ada PNP Paribas ini 7,6%. Oke, kalau lihat kita beli reksadana, kita lihat dulu guys ya, apa rasio Sharpe, apakah dia memiliki Sharpe rasio atau Trenor Johnson-nya itu bagus ya guys ya, dilihat dulu ya guys. Jangan asal misalkan ini returnnya tinggi, ini pasti bagus. Oh, enggak pasti begitu ya guys ya. Kita lihat indikator Sharpe Trenor Johnson-nya guys ya. Kita lihat lagi pukulan ganda saat batu bara loyo. Analis menyebut PTBA tidak hanya tertekan penurunan harga saham tapi juga tingginya biaya operasi. Nah, ini makanya hati-hati ya guys untuk teman-teman yang mau investasi di saham batu bara. Seperti yang saya peringatkan sebelumnya di beberapa waktu lalu di konten saya, hindari dulu saham berbasis batu bara ya guys ya, karena tren penurunan harga komoditas batu bara ini masih berlangsung ya guys ya. Pelemahan kinerja PTBA di kuartal 1 2023 tampak laba bersih perusahaan turun 48,4% secara tahunan ya guys ya,
menjadi 1,18 triliun. Padahal sebelumnya itu pendapatan batubara tumbuh 21%, itu 9,95 triliun gitu. Terus kenaikan terus ada penyebab penurunan laba ini adalah kenaikan sejumlah biaya guys, di antara biaya jasa pertambangan yaitu naik 41% year on year. Terus biaya jasa kereta api batubara ikut naik 60% ya guys ya. Terus royalti 118% ya guys. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Kita lihat lagi apa nih. Nah, saham bank digital masih akan sulit untuk terangkat secara fundamental. Kinerja saham bank digital di tanah air diproyeksi masih tertekan pada semester kedua tahun ini. Riset analis Infovesta ini menerangkan jika dilihat dari sisi emiten saham bank digital masih kurang kondusif. Sebagian besar laba bank digital masih turun, sementara harga sahamnya juga masih kemahalan. PE-nya masih over value ya guys. Ambil contoh ini ada Arto atau Bank Jago, ini PE-nya itu sebesar 653 kali ya guys. Waduh, ini tinggi banget ya guys. Dan PBV-nya itu 5,52 kali. Terus ada BBHI atau Bank Neocommerce itu 104 kali PE-nya, dengan PBV-nya itu 5,7 kali. Gitu. Jadi hati-hati ya guys ya untuk kalau invest di saham bank digital ya guys ya. Oke, terus kita lihat lagi apa lagi ya. Nah, ini terkait kemarin berita beberapa waktu lalu nih, Astraland telah mengakuisisi ini ya guys ya, Hotel Mandarin Oriental Jakarta ya guys. Kemarin sahamnya diakuisisi 96,9%. Itu senilai 1,27 triliun. Sini SMCB bidik pertumbuhan 2,4% yes. Memproyeksikan pertumbuhan volume penjualan 2-4% di tahun ini.
dalam mulai maraknya proyek infrastruktur dalam negeri ya guys. Namun pasar semen domestik saat ini masih dihantui oleh masalah kelebihan pasokan, oversupply. Tuh, jadi hati-hati ya guys ya, mungkin dihindari dulu sih untuk emiten-emiten semen ya guys. Nah, ini ada ekspor sawit setor 15,4 triliun. Dari target pungutan ekspor sawit 2023 sebesar 30 triliun sudah terrealisasi udah 50% ya guys. 15,4 triliun ya guys. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menargetkan penerimaan dana hasil pungutan ekspor kelapa sawit mentah atau CPO pada tahun ini mencapai 30 triliun. Penurunan penerimaan pungutan kelapa sawit ini sejalan dengan harapan pemerintah. Malum pemerintah meminta agar produk sawit diolah di dalam negeri dan diserap optimal oleh kebutuhan pasar domestik. Adapun sisa CPO yang tak terserap di pasar lokal bisa diekspor. Tuh. Nah, ini dari luar negeri, Anda ini ada pesaing Twitter ya guys, ada Threads resmi meluncur, ini produk buatan dari Meta ya guys ya, milik Facebook ya guys. Nah, ini Meta platform resmi rilis Threads pada Kamis. Ini dirancang untuk menyanyi Twitter ya guys. Ini saat ini sudah ada lebih dari 5 juta pendaftar dalam 4 jam pertama setelah dirilis ya. Oh, ini luar biasa banget ya guys. Namun angka itu masih jauh untuk bisa menyanyi Twitter yang saya mencapai pengguna lebih dari 300 juta ya guys ya. Oke. Mungkin ini banyak orang ya guys ya untuk mencoba trik, karena di Twitter itu udah mulai ini ya guys ya, setelah sejak diakuisisi Mus banyak pungutan, terus ada batasan, terus untuk nge-tweet aja ada batasannya sehari berapa, itu kalau bukan yang centang biru ya guys ya. Untuk centang biru tuh harus bayar ya guys. Jadi ini untuk tantangan berat bagi Twitter ya guys. Gitu. Dan berita terakhir itu kemarin tuh Twitter mengajukan tuntutan ya guys ya ke Meta ya guys ya, terkait ada platform Threads ini guys ya. Ini kita belum tahu nih perkembangannya gimana saat ini ya guys ya. Oke, kita lihat lagi ada berita apa ya. Oke guys, itu yang dari konten. Kita sambung langsung ke Investor Daily ya guys. Ini edisi 7 Juli 2023. Kita lihat apa yang menarik di Investor Daily ya guys.
Nah, ini jumlah pelanggan seluler Indonesia anjlok 15 jutaan. Total pelanggan layanan telekomunikasi seluler mobile tanah air berkurang 15 juta atau sekitar 4% dibanding periode yang sama tahun lalu ya guys ya. Fenomena ini terjadikan atau karena pelanggan semakin selektif menggunakan layanan dari operator seluler dan mematikan sebagian kartu selulernya di tengah tren migrasi ke layanan data atau internet dan digitalisasi berbagai sektor ya guys. Oke, jadi kalau lihat tren ini untuk saham-saham telekomunikasi mungkin patut kita perlu pertimbangan ya guys kalau untuk investasi ya guys. Kalau lihat berita ini tren untuk kedepannya pelanggan seluler akan terus berkurang ya guys ya. Dia akan nanti berpengaruh pada pendapatan ya guys ya dari perusahaan telekomunikasi tersebut ya guys. Oke, kita lihat lagi. Ya, saham batubara mulai bangkit ya guys. Cuman kalau saya lihat ini paling cuman temporer ya guys ya aja ya guys ya. Kita nggak perlu bahas ya guys. Oke guys, itu dari investor diary ya guys ya. Nggak terlalu banyak berita yang menarik ya guys ya. Kita lihat ini ada sebagai penghibur aja guys ya dari Radar Surabaya edisi 7 Juli ya guys ya. Oke, kita nggak usah bahas yang puyang-puyang ya guys. Nah, kita langsung aja ke pojok bawah kanan bawah ya guys ya. Don't worry, iso ae. Nah, ini headline-nya nih, hangout bertiga ternyata suami kecantol sahabat sendiri. Ini biasa nih kasus-kasus di Pengadilan Agama Surabaya guys ya, yang lucu-lucu ya guys ya. Ini wartawannya emang kreatif ini guys, ada Surabaya guys. Oke, ini persahabatan tulus antara dua orang perempuan yang dibina udah belasan tahun bisa putus begitu saja. Hanya karena dua hal, cowok dan uang. Nah, ini ceritanya ya. Karin 32 tahun menggugat cerai Don't Worry lantaran suaminya itu ketahuan selingkuh dengan salah satu murid gymnya. Waduh.
Yang bikin mata Karin mendelik, si murid itu ternyata sahabat Karin sendiri. Sebut saja si pelakor ini namanya Sepia, 32 tahun juga ya guys. Perlu diketahui, pekerjaan Dowori ini adalah seorang binaragawan di salah satu tempat kebugaran. Waduh. Sementara Sepia adalah salah satu member baru di tempat kebugaran Donwori. Gawat cinlok nih guys. Awalnya Karin lah yang menyarankan Sepia untuk fitness di tempat Donwori. Langsung aja guys ke halaman 7 ya guys. Halaman 7. Kita cari berita yang ringan-ringan aja guys. Nah ini. Karena waktu itu lanjut ya, si Sepia ini curhat mau manas-manasin mantan suaminya dengan tubuh semoknya sehabis cerai. Waduh. Siapa yang nyangka niat balik Karin menolong ini berakhir pengkhianatan. Waduh, gawat nih. Awalnya sih Karin tidak tahu menahu tentang perselingkuhan Donwori dan Sepia. Toh kadang-kadang si Sepia ini juga nitip-nitip ngasih barang ke Karin lewat Donwori. Tak jarang juga mereka bertiga hangout bersama, nge-mall bareng. Bahkan di situ Sepia dengan mulutnya sendiri memuji-muji keromantisan hubungan Karin dan Donwori. Wes. Ancene wanita ular lambe karo ati bedo. Atek njaluk tips-tips sisan. Ya, ini eh, ucapan Karin di ini ya guys ya, di Pengadilan Agama kelas 1A Surabaya. Waduh, ini wartawan Radar Surabaya sering nongkrong di Pengadilan Agama ini guys ya. Perselingkuhan itu Karin kira sangat mulus jalannya. Bagaimana mungkin ia sama sekali tak mengendus permainan licik suaminya dengan sahabatnya itu. Hingga suatu ketika Karin menemukan sebuah bukti kala itu saat sedang insomnia, iseng-iseng saja Karin melihat ponsel suaminya. Lihat-lihat isi galeri, ladalah di dalam album WhatsApp, dia menjumpai foto-foto mesra antara Donwori dan Sepia, bahkan tak cukup 1-2 foto. Ada banyak, waduh. Saat di tempat latihan ada, di tempat makan ada, bahkan di pantai dan hotel pun ada. Waduh. Sudah sejauh ini ya rupanya, ujar Karin ya. Masih belum puas, Karin mencoba men-scroll pesan-pesan suaminya dan benar, kenyataannya pahit. Karin menemukan chat-chat lama Sevia dan Don't Worry yang sudah macam sepasang kekasih kasmaran. Panggil yang-yangan lah, nanya-nanya dah makan apa belum, bilang kangen, bilang sayang, hingga bilang pingin ML. Gawat, gawat, parah, parah. Bahkan dengan wolesnya, beberapa kali Sepia ini meminta dikirimi uang. Waduh, ya ini wanita penggoda juga nih Sepia. Karin juga menemukan percakapan tentang voucher check-in di hotel. Malam itu juga Karin menghubungi Sepia dan langsung mendamprat si teman yang menurutnya tak tahu diri. Namun seperti pencuri yang tiba-tiba tertangkap tangan, Sepia macak goblok dan tak mengaku. Menene tak labrak nek omahe. Cek isone ngerebut bojo sahabate dhewe. Singkat cerita, Karin yang kadung kecewa tak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan. Ia mundur saja, toh selama ini tinggal bersama Donori banyak tekor ketimbang untungnya. Sampean ngerti mbak, kerjone ketokane enak.
Jadi personal trainer sisan. Tapi keperluane arek gawe maca cek gawe duitku. Maca ini sekarang adalah barang fashion dan wear yang mulai dari kaos, celana, dan sepatu. Belum lagi kebutuhan merawat wajah, mulai facial, rutin ke dokter, sunblock, segala krim-keriman, skincare, hingga uangnya juga dari Karin. Yang modalin maca dari Karin ya guys ya. Aduh, makanya hati-hati guys. Ngenalin ini sahabat sendiri sama suami ya guys, gawat nih, apalagi itu janda ya guys ya, hati-hati ya guys ya. Oke guys, demikian berita dari Kontan dan Investor Daily pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa ya guys ya. Thank you.